Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuratika Larasati, NIM 17650-152. Di sini saya akan mereview materi tentang fase analisis. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut Functional Specification atau FS atau spesifik fungsi. Aktivitas ketiga, menuliskan development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut ditulis setelah FS. Isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang akan dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut akan dilakukan. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Pendefinisian antarmuka user. User dan analis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah, yang merupakan aliran data antar user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah: pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnis sendiri dari tipe analisis ini. Spesifikasi fungsi. Spesifikasi fungsi menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Garis besar FS meliputi 1 judul halaman, 2 daftar isi, 3 gambar sistem atau ikhtisar sistem, menjelaskan sistem yang akan dibuat. 4. Tujuan utama, menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang akan dibuat, kapan, dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. 5. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. 6. Deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi-fungsi. 7. Pengiriman yang lain. Ke-8. Perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item-item yang lain, yang menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. 9. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Ke-10. User dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. 11. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak,
Tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data tes, menulis user guide, atau bahkan merencanakan acceptance test. 12 istilah, kondisi, dan asumsi. Teknik penulisan untuk pembaca non-teknis. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian nasional adalah kata-kata yang memiliki dua arti hal yang sama menjadi diganti yang sulit dilakukan. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. Spesifikasi fungsi yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek. User dapat digunakan untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Case software tools exhibit analysis. Computer-aided software engineering digunakan sebagai Computer-aided software engineering enterprise digunakan sebagai suatu paket software tools dalam kemudian hasil dari garis hidup sistem. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya, yaitu desain, programming, sistem tes. Selama pelaksanaan rencana berikutnya, programmer kunci atau perancangan menunjukkan diri. Komputer pengembangan tidak tersedia, peralatan hardware yang cukup tidak ada, paket software dengan rilis terbaru, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari review materi tentang fase analisis. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.